Halo, jumpa lagi. Salam dari kami tim video podcast Komisi Keluarga GPBB dan selamat tahun baru 2021. Tema kita pada bulan Januari ini adalah Money and Our Marriage. Kali ini video podcast ini akan dibagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah Biblical Foundation dari uang dan peranan uang dalam keluarga. Yang kedua adalah dari sisi aplikasi dan juga pengaruh akan keuangan dalam keluarga terhadap kualitas hubungan pasangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah segmen berbagi atau sharing dari dua keluarga dari keluarga GPBB. Kali ini kita kedatangan keluarga Freddy dan Henny dan juga keluarga Feby dan Widya. Nah, kita akan mulai dengan Biblical Foundation. Kali ini Pak Jeffrey Hidayat, pembimbing dari tim video podcast ini akan menjelaskan berikut ini. Silakan. Halo rekan-rekan Jemaat GPBB dan keluarga-keluarga di lingkungan keluarga besar GPBB. Pada kesempatan ini, podcast Komisi Keluarga GPBB akan men-sharingkan pemikiran-pemikiran, pemahaman, dan tips-tips tentang keuangan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saya ditugaskan untuk menyampaikan fondasi Alkitab untuk kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu kita akan melihat sejumlah ayat Alkitab dan mempelajari hal-hal yang menjadi fondasi Alkitab tentang keuangan tersebut. Yang pertama, saya akan memulai dengan satu kalimat yang sering kita dengar, bahwa uang bukanlah segala sesuatu, tetapi segala sesuatu membutuhkan uang. Kedengarannya ini adalah sesuatu yang kebenaran universal, sesuatu yang kita bisa menerima semuanya tanpa bertanya-tanya. Ya, segala sesuatu tentu butuh uang. Memang bukan segala-galanya uang itu. Nah, karena itu saya akan menyampaikan satu kritik kecil saja tentang hal ini supaya kita berhati-hati begitu ya. Bagaimana memikirkan keuangan dengan mengatakan segala sesuatu butuh uang. Ada yang gratis, misalnya kita diberikan oleh Tuhan udara. Kita tidak usah membayar bukan, kecuali kalau kita harus menggunakan selang untuk mendapatkan oksigen ketika kita di rumah sakit atau kita beli tabung yang diisi oksigen. Yang kedua, mungkin kita tahu bahwa dalam membangun relasi sebetulnya tidak butuh uang. Yang penting ada saling menerima. Walaupun bisa saja kita katakan, ya kalau ada uang kan kita bisa makan bersama, berekreasi bersama, seterusnya. Tetapi hubungan pribadinya tersebut tidak dapat dibeli dengan uang. Keselamatan yang Tuhan berikan melalui Kristus itu adalah gratis. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada usaha kita, tidak ada pembelian atau uang dari kita. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang kita bisa dapatkan walaupun tanpa uang. Tetapi yang menarik, di Alkitab memang disebutkan bahwa ada sejumlah data yang mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ini dirujuk banyak sekali dalam Alkitab. Satu referensi mengatakan di Alkitab itu ada sekitar 2000-an ayat atau perikop yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Dibandingkan dengan hanya ada sekitar 500 referensi Alkitab di ayat-ayatnya yang berkaitan dengan iman atau doa. Menarik ya, uang 4 kali lipat dari iman. Bagaimana mungkin? Itu karena uang bisa menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. Maka di awal ini, kita membaca satu kalimat, kamu, kata Tuhan Yesus, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu gambaran atau dewa keuangan. Begitu ya. Jadi tidak dapat kita mengabdi, menundukkan diri, menyerahkan diri kepada uang. Uang memperbudak kita sambil kita mengatakan saya orang Kristen, saya melayani, saya cinta Tuhan, saya mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa. Dengan demikian, dari ayat-ayat yang ini, yang kita baca ini, nanti saudari bisa menemukan beberapa prinsip. Yang pertama, hidup itu lebih penting dari uang. Hidup yang Tuhan berikan itu lebih penting dari uang. Karena itu, Tuhan juga menjanjikan dalam ayat ini,
Tuhan akan memelihara. Kalau begitu, kita tidak usah khawatir. Jadi, uang dari sini ingin mengajarkan kepada kita tentang uang. Uang memang bisa menjadi penting, karena kita bisa membeli segala sesuatu, tetapi jangan khawatir. Karena Tuhan yang memberi hidup kepada kita akan memelihara kita. Ini menolong kita, membuat kita tidak diperbudak oleh uang. Yang kedua, teks yang akan saya sampaikan adalah dari 2 Tesalonika 3, 7 sampai dengan 10. Coba kalimat yang berikutnya yang kita highlight adalah, yang di bold itu adalah, jika seorang tidak mau bekerja, jangan makan. Alkitab jelas sekali mengatakan kalau kita mau makan, kalau kita mau menjalani kehidupan dengan leluasa, ya bekerja. Paulus sendiri melakukan hal itu. Dia mengatakan, aku berjerih payah siang dan malam supaya jangan jadi beban buat siapapun di antara kamu. Paulus bekerja, mencukupkan kebutuhan sendiri, dia menjadi teladan, dan itu membuat dia punya kekuatan untuk mengatakan, kalau kamu tidak bekerja, ya jangan makan. Kalau saya mau makan, kalau saya mau meneruskan kelangsungan hidup, ya kita yang bisa bekerja, yang mampu bekerja, ya bekerjalah. Jadi kita harus bekerja. Memang dengan bekerja kita mendapat uang. Yang berikutnya, kita akan melihat bahwa dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10, waktu kita memikirkan tentang uang, bagaimana supaya kita tidak diperbudak, kita bekerja jangan sampai kita diperbudak oleh kerja, adalah dengan punya pemikiran, belajar merasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ingat, peringatan ini penting karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, kita lihat beberapa poin. 1, waktu kita mengejar uang terus-menerus, maka kita tidak pernah merasa cukup, disitulah kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena uang yang dikejar, karena materi yang dikejar, maka akar segala kejahatan adalah cinta uang. Maka kita akan memikirkan mulai korupsi, bagaimana memperbesar proyek, bagaimana mendapat sebanyak mungkin proyek dengan segala macam cara. Kira-kira semacam itu. Jadi karena itu hati-hati, belajarlah merasa cukup. Kalau kita bahkan berlimpah dengan berkat, maka kita akan belajar satu hal lagi yang menjadi penting buat kita. Yaitu, kalau kita ada, minta maaf, yang berikutnya adalah Matius 25 ayat 20 sampai 21 ya. Di sini diperlihatkan sebetulnya secara lengkap ada 3 hamba diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kita tahu semua ceritanya. Yang saya kutipkan saja yang diberikan 5 talenta ini, dia memberikan kembali 5 talenta. Ada hasil dari yang dipercayakan kepadanya. Maka tuannya itu berkata kepada hamba ini, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kalau kita dipercayakan uang, bisa 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta oleh Tuhan, berarti bisa dalam jumlah yang banyak, apa yang mesti kita lakukan? 1, dalam rangka pelayanan keuangan ini, kita harus kelola dengan baik. Kita manage, kita atur supaya kebutuhan kita terpenuhi, tetapi juga yang kedua, kita bisa menjaga masa depan kita dengan menginvestkan. Yang ketiga, kita juga bisa mendukung pelayanan. Inilah kira-kira kita menata layan, melakukan penata layanan keuangan. Kelola dengan baik, investasikan untuk masa depan, ya, karena kita tidak tahu nanti ke suatu titik kita akan pensiun, atau kita mungkin ada sakit penyakit apa segala macam, kita butuh uang yang cukup besar, kita punya uang, tidak menyusahkan orang lain, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dan yang berikutnya malah di dalam pengelolaan keuangan ini kita menyisihkan, kita atur supaya bisa mendukung pelayanan. Ini adalah fondasi-fondasi yang sangat basic tentang keuangan. Nanti di dalam segmen-segmen selanjutnya, nanti Saudari Inge akan menolong kita dengan para narasumber, akan mengupas dengan lebih praktikal, dengan tips-tips tentang keuangan. Bagaimana kita sebagai keluarga Kristen, orang Kristen, mengaturkan, menata layangkan, mengelola keuangan kita. Semoga ini memberikan sedikit informasi, tetapi juga sekaligus sudah fondasi dasar bagaimana kita sebagai orang Kristen mengelola keuangan kita dan punya pandangan
terhadap keuangan. Salam, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Oke, saya akan membantu untuk share kesimpulan apa yang Pak Jeffrey baru saja uraikan. Ini bisa digunakan agar kita dapat lebih mengingat lebih mudah. Ada 4 poin. Yang pertama adalah utamakan Allah daripada uang. Yang kedua, untuk mendapatkan uang harus bekerja, belajar memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Poin yang ketiga adalah belajar merasa cukup, hati-hati terhadap cinta uang, keserakahan, karena itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan yang terakhir, uang dapat dikelola atau penata layanan keuangan dapat dikelola untuk keperluan diri sendiri, masa depan, dan mendukung pelayanan. Sebagai penghantar, saya ingin share sedikit mengenai apa itu uang. Apa sih uang? Nah, kalau dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, uang adalah media pertukaran untuk komoditas yang setara. Sesuatu di mana individu dengan mudah menukar barang atau jasanya setara nilainya, ya, atau media sirkulasi. Nah, uang ini memiliki 3 fungsi yang utama. Yang pertama adalah storable, yang kedua divisible, dan yang ketiga adalah valuable. Storable bisa dicontohkan, misalnya dulu banyak sekali orang yang membeli emas batangan 24 karat sebagai untuk menyimpan uang. Ya. Nah, yang kedua divisible. Maksudnya apa itu divisible? Divisible, oke, contohnya misalnya kita memiliki sepatu dan mau membeli roti, gitu ya. Nah, kalau barter, mungkin sepatu tidak setara kan harganya dengan roti. Nah, sulit untuk bisa misalnya sepatu ini dipecah-pecah pun nanti kalau dipecah-pecah nanti sudah tidak berarti. Nah, sedangkan kalau uang misalnya 100.000 bisa dipecah-pecah menjadi nominal yang lebih kecil dan berlaku 10 ribuan, 5 ribuan atau 50 ribuan, ya. Nah, valuable contohnya mungkin dulu valuable itu adalah nilai dari uang, dan contohnya mungkin dulu 15.000 kita bisa dapat makan enak zaman saya kuliah. Ada dapat nasi, dapat sayur, dapat daging, ya, dapat telur gitu. Nah, sekarang 15.000 ya mungkin dapat nasinya doang gitu, ya. Oke. Kali ini saya ingin membagikan peranan wanita dalam membantu mengelola keuangan keluarga yang dilihat dari Alkitab. Ada 3 poin. Yang pertama adalah submissive secara financially terhadap suami. Yang kedua adalah helper financially terhadap suami. Dan yang ketiga adalah content financially where I am. Nah, yang pertama mengenai submissive, ya. Submissive secara keuangan terhadap suami. Nah, di dalam Alkitab, dalam Titus bab 2 ayat 4-5 dikatakan bahwa dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, dari ayat ini bisa dilihat ada pembelajaran mengenai posisi. Mungkin kita bisa mengilustrasikan dengan posisi presiden dan wakil presiden di dalam negara. Sama halnya mungkin suami dan istri, ya, di dalam keluarga. Nah, presiden dan wakil presiden bekerja sama dalam satu tim di mana masing-masing memiliki
tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan semua itu dilakukan untuk kebaikan secara keseluruhan, yaitu untuk kebaikan negara. Sama halnya mungkin dengan suami dan istri bekerja sama dalam satu tim untuk kebaikan keluarga, ya. Nah, secara Alkitab kita tahu bahwa suami diberikan posisi sebagai dari Tuhan dari sejak awal sebagai headship atau leader di dalam keluarga. Nah, ini berarti adanya authority yang diberikan oleh Tuhan yang diikuti oleh responsibility, tanggung jawab, ya. Nah, jadi submit itu terhadap suami bukan mengenai inferiority atau superiority, ya. Tapi lebih bisa dilihat bahwa posisi submission ini sifatnya adalah protection untuk para istri. Nah, kita sebagai wanita, para istri, mungkin saya bisa mengatakan bahwa wanita itu sifatnya sangatlah intuitif, ya, ada intuisi, ada intuitif, ya. Nah, mungkin kita sebagai istri, sebagai wanita bisa memberikan input-input yang luar biasa penting dan mungkin bermanfaat dalam membantu suami kita untuk decide mengenai keuangan keluarga. Ultimately, mungkin yang memiliki final decision adalah suami. Nah, yang kedua adalah sebagai helper financially terhadap suami. Ini saya ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, dia yang sepadan dengan dia. Nah, apa arti helper dalam konteks financial keluarga bisa dilihat sebagai berikut, ya. Mungkin dari arti kata helper itu sendiri dan dikembangkan, ya. Kali ini saya bagi 3 saja, ya. Yang pertama adalah to be responsible untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk keluarga. Yang kedua adalah to cause improvement in him, ya. Ini bisa saja melalui contentment, ya. Karena melalui contentment dengan income yang dibawa pulang oleh suami dapat membuat suami merasa bahagia bahwa dia successful as a person, as a husband, dan ini bisa menimbulkan rasa bahagia di dalam dirinya dan rasa aman dan percaya diri yang luar biasa tinggi akan keberhasilan dia dalam membawa income bagi keluarga. Ya. Dan yang ketiga, to ease or share his labor. So ini bisa juga like letting him know bahwa kita bahagia akan segala sesuatunya di dalam keluarga dan akan tetap dalam budget berapapun income yang dibawa oleh suami. Nah, poin yang ketiga dari peranan wanita dalam membantu mengatur keuangan di dalam keluarga adalah content financially where I am. Contentment itu sendiri adalah sikap yang menyadari sesungguhnya bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk kondisi saya saat ini. Mungkin ini bisa diingat dalam janji pernikahan ada potongan yang di dalam suka dan duka, di dalam untung dan malang, dan sehidup semati. Nah, mungkin ini bisa dilihat bahwa saya berkomitmen untuk merasa tetap puas dengan income suami saya as long as I live. Kali ini secara ringkas saja saya ingin berbagi sedikit mengenai peranan pria, peranan suami di dalam keuangan keluarga. Saya percaya seluruh keluarga di GPBB sudah sangat familiar apa arti manhood secara biblical, ya. Kita semua tahu bahwa pria secara dari Alkitab adalah
sebagai leader, sebagai provider, dan sebagai protector. Nah, ini juga berarti di dalam bidang keuangan, pria berarti sang suami adalah pencari nafkah di dalam keluarga. Ini juga bisa berarti bahwa suami yang menjadi penanggung jawab dalam mengambil keputusan dalam dalam segala hal bidang keuangan keluarga, dan juga menjadi prinsipal manajemen di dalam keuangan keluarga. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian semua di rumah. Apakah Anda memiliki style in managing your family finance? Nah, berikut ini saya akan menghadirkan serangkaian komponen dalam scaling measure yang dapat membantu kita melihat bagaimana couple relationship mempengaruhi keuangan dan bagaimana keuangan mempengaruhi couples relationship. Nah, setiap komponen ini memiliki range dari rendah ke tinggi, dan pada bagian tengah represent di mana biasanya couple berada, ya. Komponen yang pertama adalah teamwork. Teamwork ini mencakup kira-kira seperti ini, ya. Bagaimana Anda membuat keputusan tentang keuangan? Apakah Anda melihat masalah keuangan sebagai tim? Melihat apa yang terbaik untuk Anda as a couple, ya? Atau Anda lebih berfokus kepada apa yang terbaik untuk Anda secara individu, ya? Misalnya Anda mendiskusikan significant purchases dengan satu sama lain dan membuat keputusan berdasarkan apa yang Anda berdua pikir terbaik. Nah, kalau Anda seperti itu, you are most likely rate higher in the teamwork scale ini. Nah, komponen kedua adalah blending. Nah, ini bisa contoh seperti apakah Anda menyimpan uang dan aset secara bersama atau terpisah. Nah, bisa juga cara Anda membayar tagihan-tagihan. Apakah Anda membayar secara terpisah atau dari account yang sama, ya? Dan yang ketiga adalah agreement. Apakah Anda memiliki similar principles, philosophies tentang perihal keuangan yang bisa misalnya mencakup tentang tabungan, pembelian yang besar atau yang kecil, dan mengenai hutang piutang, ya. Apakah atau Anda memiliki ide yang berbeda tentang berapa tabungan untuk pensiun? Anda dengan pasangan Anda memiliki prinsip yang berbeda melihat semua ini. Komponen yang keempat adalah komponen conflict level. Nah, conflict level di sini yang dimaksudkan adalah berfokus pada intensitas keributan dan negativity yang diakibatkan oleh keributan-keributan tersebut. Nah, mungkin pertengkaran ini bisa diakibatkan karena perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh pasangan, tapi bukan perbedaan-perbedaannya yang menjadi fokus di sini, ya. Karena tentu setiap pasangan pasti memiliki perbedaan dan konflik, tapi bukan berarti mengakibatkan intensitas negatif yang tinggi. Nah, itu yang ingin kita perhatikan, ya. Kalau misalnya memang ada intensitas negatif yang sangat tinggi dan sangat sering, mungkin Anda di level ini agak tinggi sifatnya, ya. Nah, yang terakhir adalah structure level. Apa itu structure level? Nah, ada pasangan yang menangani keuangan mereka dengan sangat rapi, teratur, ya. Tapi ada juga yang struggle untuk mengingat kapan hal-hal yang jatuh tempo dan harus dibayar. Nah, pertanyaannya, apakah Anda memiliki cara atau metode tertentu dalam mengatur keuangan Anda? Membayar kredit card, membayar rental, membayar mortgage. Nah, kalau Anda memiliki hal-hal tersebut dan misalnya tidak pernah lupa atau tidak pernah
kena fine or penalty karena kelupaan tersebut, most likely Anda boleh bisa merate ini on a higher scale, ya. Oke. Oke, saya akan show di berikut ini contoh dari scaling ini. Nah, ini adalah contoh dari money relationship style saya. Saya buat ini kemarin ya. Tidak ada benar atau salah dalam penempatan posisi dalam komponen-komponen ini ataupun better or worse. Tapi scale ini sifatnya membantu untuk melihat bagaimana ideally Anda dan pasangan Anda secara prinsipal melihat keuangan. Anda bisa melakukan ini secara individually di sebuah kertas. Mark on the scale, menurut Anda hubungan Anda menangani keuangan saat ini bagaimana dan di rate itu. Lalu di sebuah kertas yang lain, Anda bisa mark bagaimana Anda berharap ideally things would be. Nah, contohnya saya share saat saya buat scaling ini, kebetulan suami saya sedang duduk di sebelah saya. Nah, saat dia lihat saya mark scaling ini, dia tanya sama saya, apakah rasa apresiasi yang saya rasakan akan sifatnya lebih tinggi kalau misalnya beli kado saat ulang tahun dari account yang berbeda, karena sekarang kita memiliki joint account, hanya memiliki joint account ya. Dan Anda bisa lihat blending scale di sini, blending level saya cukup tinggi. Nah, pertanyaan suami saya ini membuat saya berpikir dan membuat kami berdiskusi lebih dalam juga sih. Dan Anda juga bisa lihat bahwa structure level yang saya mark di sini pun tidak begitu tinggi, karena memang saya rasa sifatnya structure yang kita miliki mungkin masih basic, lebih banyak combine yang lebih tidak terstruktur sifatnya untuk finance keluarga saya dan suami saya. Setelah kami berdiskusi panjang lebar, cukup lama, saya pikir untuk meningkatkan structure level, untuk make it even little bit of higher, membutuhkan banyak hal untuk ditengok, dan itu akan membutuhkan banyak waktu yang harus saya set aside untuk membenahi perlahan-lahan kalau mau structure levelnya ditinggikan. Nah, apakah apresiasi akan menjadi lebih tinggi kalau misalnya suami saya membelikan saya hadiah dari personal account-nya? Saya jawab, ya, tentu. Tapi suami saya tuh terus bertanya lagi, kalau gitu bagaimana kalau misalnya kamu nggak make money, nggak kerja, dan you don't have significant amount in that sense in your account untuk memberikan hadiah yang signifikan misalnya. Dan setelah berdiskusi, I guess it comes down to the principle that we shared earlier today, bahwa apapun itu bentuknya, the contentment is there to show how much we are truly grateful for what we have in our life. Itu dari saya. Kiranya semoga scaling ini bisa membantu sedikit untuk melihat atau even merefleksi bagaimana relationship keuangan Anda di dalam keluarga Anda. Apa saja sih family financial problem inventory? Nah, berikut ini adalah sedikit list yang masalah-masalah keuangan yang cukup umum dihadapi oleh most couple. Apa saja kita lihat bersama. Dan problem inventory ini bisa digunakan sebagai exercise untuk membantu melihat area mana yang mau diprioritaskan dalam menangani masalah keuangan keluarga. Bagaimana caranya? Dengan memberikan rating 0 sampai 100 untuk setiap item ini. 0 di mana tidak ada masalah sama sekali dan 100 merupakan masalah yang serius. Nah,
kita bisa memprioritaskan terlebih dulu yang mana yang lebih tinggi ratingnya sehingga bisa diaddress isunya. Apa saja itu? Spending habits, time spent working, retirement planning, differences in long-term money goals, not having or making enough money, saving issues seperti not enough atau different preferences atau bahkan too much of savings. Lalu money chores seperti paying bills, credit card debt, tax matters, and then housing matters antara misalnya rent atau purchase issues atau mortgage dan sebagainya. Fairness of how money responsibilities are divided up. Dan yang terakhir adalah overall debts. Dalam preparasi saya untuk episode kali ini, saya meminjam berbagai buku dari library ya. Dan dari semua buku-buku tersebut yang saya pinjam, selalu ada chapter mengenai budgeting. Jadi saya pikir budgeting itu sesuatu hal yang sangat penting di dalam financial ya. Ya, apa itu budget? Budget is a yearly plan divided by 12 and it must account for all spending. Basically, it is simply a plan to manage the money in the home. So, pada dasarnya nggak ada yang special atau magical banget mengenai budget. Tapi yang terpenting saya pikir ini, bahwa satu hal yaitu harus diimplementasikan. Ya, kita harus put into practice. Dan hal yang kedua yang terpenting saya pikir adalah poin ini. Budget seharusnya merupakan refleksi kita. Ya, jadi bukan apa yang kita inginkan, tapi actual saat ini. Nah, budget juga seharusnya membawa damai dan bukan konflik ke dalam rumah tangga ya. Jadi kalau budget digunakan secara baik, dapat membantu menentukan rumah seperti apa yang kita mampu, mobil seperti apa yang kita mampu beli, dan mungkin berapa banyak asuransi yang kita mampu beli. Hal-hal seperti itu ya. Nah, yang poin kedua, siapa saja yang memerlukan budget? Yang pertama, tentu yang pasti pasangan-pasangan yang memiliki hutang. Karena pasangan-pasangan ini menggambarkan mungkin spending yang lebih besar dibanding pemasukannya. Nah, budget bisa membantu untuk membalance antara spending dengan pemasukan. Ya. Dan yang kedua, pasangan yang juga tidak memiliki hutang juga butuh budget. Kenapa? Karena budget bisa membantu mengontrol pengeluaran. Nah, yang ketiga, pasangan-pasangan yang baru menikah, karena dengan memiliki budget dapat membantu membangun fondasi security di dalam keluarga ya. Nah, berikut ini yang saya sudah buat slide ini adalah contoh dari yang sangat simple dari family budgeting. Bisa dilihat ada postingan-postingan mungkin yang cukup mendasar untuk sifatnya setiap keluarga, setiap pasangan memiliki ini. Housing, lalu food, clothing, entertainment, dan sebagainya ya. Tentu dari postingan-postingan ini ada sub-subnya yang mungkin berbeda-beda untuk setiap keluarga. Misalnya PUB, insurance dari rumah, mortgage berapa, atau rental berapa, dan sebagainya. Nah, ini baik saya pikir kalau bisa diaplikasikan, digunakan di dalam membantu memplanning financial keluarga.
sampai pada bagian terakhir, yaitu bagaimana menyikapi dalam hal menangani masalah keuangan di dalam keluarga. Ada 2 cara yang paling penting dari menyikapi, yaitu yang pertama adalah teamwork atau kerjasama, dan yang kedua adalah patience, kesabaran. Mungkin buat saya sendiri, virtue patience ini mungkin yang paling slow growth-nya di dalam pertumbuhan spiritualitas saya. Segala masalah keuangan dan juga masalah-masalah lain dalam relasi diperburuk ketika suami istri kehilangan arah atau loss, atau juga tidak pernah mau belajar untuk work together as teammates. Di dalam buku yang saya gunakan kali ini ada seorang researcher yang melakukan penelitian dalam perihal kerjasama antara suami istri dalam masa transisi mereka menjadi orang tua. Nah, teamwork is crucial, bukan hanya dalam hal parenthood, tapi juga dalam hal berbagai hal di dalam keluarga. Dan ini dapat diartikan bahwa masalah keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan pun merupakan bagian dari teamwork. Satu hal yang diartikan teamwork adalah following through on things you've agreed to do. Kesempatan terbaik untuk bekerja sama sebagai tim adalah di mana di saat kita bisa slow down untuk mengerti dari mana asal masalah keuangan, dan kita bisa menilik ini dari sisi suami dan dari sisi istri. Ini membutuhkan kesabaran untuk bisa berdiskusi secara terbuka dan mau mencari akar permasalahan dari 2 sisi. Nah, diskusi sendiri dapat dibedakan adalah diskusi mencari akar permasalahan dan diskusi mencari solusi. Nah, seringkali mungkin banyak yang tidak begitu meluangkan waktu yang banyak untuk mencari akar permasalahan, tapi langsung mencari solusi. Ya. Nah, research suggests that teamwork, how coordinated, committed, and in sync couples feels and acts is a cornerstone of marital adjustment. But being a team may be different for husband and for wife. Nah, di dalam research yang dilakukan oleh penulis buku, dia mengatakan bahwa I discovered that both men and women marital happiness was related to feeling like a team. But for women and not for men, marital happiness was also related to frequency of actual team-like behaviors. Jadi contohnya doing a chore yang biasanya tidak dilakukan in order to help istri, saying thank you to acknowledge istri punya effort. Ya, this may mean a difference between talking the talk, saying you feel like a team player, and walking the walk, acting like a team player. Dari semua ini, kuncinya adalah working together as a teammates di dalam melihat permasalahan, di dalam mencari akar permasalahan, dan di dalam mencari solusi. Semoga episode kali ini membantu dan memberikan hal-hal yang positif, yang baru untuk semua keluarga di GPBB. Terima kasih. Oke, kita akan masuk pada segmen ketiga, yaitu sharing dari 2 keluarga, keluarga Freddy dan Henny, dan juga keluarga Feby dan Widya. Silakan disimak bersama. Halo, nama saya Freddy. Nama saya Henny. Nggak terasa kami udah menikah
selama 14 tahun. Pada kesempatan ini, kami diminta untuk sharing mengenai mengatur keuangan di keluarga kami. Kami bukan ahli keuangan dan sharing kami hanya berdasarkan pengalaman kami. Pertama, Freddy akan men-sharingkan tentang prinsip yang kami pakai dalam mengelola keuangan keluarga. Kami menyadari apa yang kami miliki saat ini berasal dari Tuhan, dan untuk hal ini kami harus bertanggung jawab. Kami berusaha bagaimana kami melakukan budgeting yang realistik untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, yaitu untuk jangka pendek dan perencanaan untuk jangka panjang. Kami bersyukur diberikan karunia oleh Tuhan hidup dalam kecukupan dengan gaji yang kami terima setiap bulannya. Contoh pengeluaran jangka pendek kami seperti persepuluhan, membayar PUB, transport, grocery, uang sekolah, uang les anak, biaya tak terduga, dan lain-lain. Jangka menengah seperti biaya liburan, furniture atau home appliances. Jangka panjang kita seperti asuransi, tabungan di hari tua, persiapan uang kuliah anak, emergency fund, dan lain-lain. Henny akan sharing mengenai bagaimana prinsip ini menolong dalam mengatasi masalah keuangan, terutama dalam keadaan yang sulit. Kami bersyukur bahwa saat ini kami diberkati Tuhan dengan pekerjaan dan kesehatan yang prima. Tapi tidak ada salahnya untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menghadapi ke masa depan yang tidak kita ketahui bagaimana ke depannya. Persiapan keuangan atau budgeting jangka panjang sangat membantu kami untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga. Kita mempersiapkan dana cadangan yang bisa diambil kapan saja jika diperlukan. Contohnya waktu Jillian masih bayi dan harus masuk rumah sakit, setelah memerlukan biaya yang tidak sedikit, kami memakai emergency fund untuk membayar biaya rumah sakit. Karena Jillian sejak lahir kita sudah ikutkan ke asuransi yang mengcover hospitalization, kami bisa mengklaim biaya rumah sakit ini. Selanjutnya, Freddy akan men-share secara detail tentang mengelola keuangan keluarga. Budgeting yang kami punya, kami sesuaikan dengan kondisi atau situasi saat ini. Kami berdua berkomunikasi dan mempunyai persamaan pendapat mengenai apa target untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama untuk jangka panjang, perencanaan budgeting kami berusaha mencapai positive cash flow atau lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Karena sumber pendapatan kami dari gaji yang artinya jumlahnya pasti dan relatif fix, kami berusaha untuk membagi 70-80% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bulanan, dan sisanya 20-30% untuk keperluan jangka panjang. Awal-awalnya tentu sangat sulit dan dibutuhkan disiplin untuk memenuhi rasio ini. Setelah mendapatkan gaji, biasanya kami langsung alokasikan 20-30% ini di mana untuk keperluan jangka panjang untuk dimasukkan ke pos-pos untuk membayar asuransi, investasi, ataupun emergency fund. Uang di tabungan biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bulanan. Jadi sebisa mungkin uang yang ada di tabungan cukup untuk kebutuhan 1 bulanan. Kalau tidak cukup, artinya ada yang harus direview karena kekurangan harus ditutupi dengan uang yang kami punya untuk jangka panjang. Kita semua tahu bahwa suku bunga bank di Singapura sangat kecil sekali, sehingga menabung di bank untuk masa depan tidak memungkinkan. Kami menaruh emergency fund kami di money market fund karena aman dan bunga lebih besar dari bunga tabungan di bank.
Juga sewaktu-waktu bisa dicairkan jika ada kebutuhan mendesak. Untuk asuransi, kami membeli dari agen asuransi dan pasti mereka bisa menjelaskan lebih detail sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Biaya liburan setiap tahun juga kami siapkan. Untuk investasi jangka panjang yang lebih dari 10 tahun targetnya, di mana tujuannya untuk sebagai contoh persiapan untuk uang kuliah anak, dana pensiun, kami membeli unit trust atau reksadana. Tentu harus tetap berhati-hati dan memonitor secara berkala. Untuk investasi jenis ini sebaiknya mencari yang sesuai dengan risiko profil masing-masing. Berdasarkan pengalaman kami di unit trust atau reksadana selama 15 tahun terakhir, kami sadar bahwa semakin awal dimulai dan konsisten untuk membeli secara regular, maka akan memberikan hasil investasi yang positif dalam jangka panjang. Terakhir, Henny akan share bagaimana ide untuk meningkatkan keterbukaan keuangan dalam pernikahan. Oke. Yang pertama harus ada persamaan tujuan, sehingga kami bisa fokus untuk hal yang sama. Kami berdua saling mengingatkan untuk disiplin dalam menjaga budget. Jadi komunikasi dan keterbukaan dalam pengeluaran sangat penting. Sebagai contoh, ketika salah satu dari kita ingin beli barang yang tidak murah dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kami akan diskusi dulu nih, apakah mungkinkah untuk dibeli bulan ini atau mungkin akan ditunda bulan berikutnya. Jadi prinsipnya uang Freddy adalah uang saya bisa pakai, tapi uang saya cuma saya yang bisa pakai. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing. Shalom, perkenalkan nama saya Feby Avianto. Saya Widya. Kami berdua sudah menikah hampir 26 tahun dan dikaruniai 2 anak. Satu seorang putri, Alicia, yang saat ini sudah bekerja, dan yang nomor 2 seorang putra, Axel, yang sedang menjalankan NS. Saat menikah, kami berdua bekerja full time. Namun saat pindah ke Singapura sekitar 16 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan full time untuk mengasuh anak-anak, sementara Feby menjadi sole breadwinner. Saya berkarir di dunia perbankan selama 25 tahun, di mana 20 tahun terakhir saya bekerja sebagai wealth manager atau lebih dikenal dengan private banking. Memanage uang kepercayaan nasabah jauh berbeda dengan memanage keuangan keluarga. Dan kenyataannya memanage keuangan keluarga jauh lebih sulit daripada memanage dana nasabah. Sebab memanage dana nasabah sudah ada strateginya sendiri, gimana kita membaca pasar, gimana kita melihat strategi investasi, baik secara taktikal, fundamental, atau secara portfolio, balancing portfolio, dan sebagainya. Sedangkan mengatur keuangan keluarga, teorinya lebih banyak bagaimana menghemat atau gimana kita bisa menyisihkan uang supaya ada yang bisa kita manage. Jadi jauh lebih awal prosesnya sebelum ada uang yang saya bisa manage, dalam hal ini keuangan dari nasabah. Ya. Untuk hal tersebut terus terang Widya jauh lebih pandai daripada saya untuk mengatur keuangan keluarga. Ya. Saya pelajari at the end of the day antara yang punya uang lalu minta tolong di manage atau dikembangkan investasinya semaksimum mungkin, stresnya mungkin lebih besar daripada saya yang berusaha menyisihkan uang untuk bisa
kita investasikan untuk keperluan keluarga jangka panjang nanti, atau jika ada rainy days, jadi ada kesulitan, ya. Namun satu hal yang membedakan untuk dua hal tersebut adalah dana nasabah yang kita kelola, biasa mereka melakukan evaluasi 3 bulan atau setengah tahun atau per tahun. Mereka stres kalau investasinya negatif, tentu kita RM-nya juga ikut stres, ya. Namun walaupun positif, tetap ada ketidakpuasan sebab mereka coba mendapatkan semaksimum mungkin. Sementara untuk saya, kita bisa pas atau melalui waktu 1 bulan dengan tidak kekurangan atau bisa at least menyisihkan, sudah bersyukur. Jadi menghitung berkat harian atau bulanan jauh lebih bisa dinikmati daripada kita melihat evaluasi performance dari investasi yang jumlahnya besar. Key point yang mau kita ambil di sini adalah satu, coba sisihkan uang untuk kita bisa menghemat. Kedua, hitung berkat kita satu demi satu sehingga kita tidak tambah stres dalam mengatur keuangan rumah tangga. Yang mungkin secara bisa lebih diperjelas, untuk prinsipal yang kami berdua sering pegang itu adalah never be overly worried about money. God will provides. Kita berdua sering beda pendapat, tapi khusus untuk yang satu ini kita pendapatnya cukup tidak berseberangan. Berhemat bukan saja berarti berusaha menyisihkan sebanyak mungkin atau ya semaksimum mungkin apa yang dari pengeluaran kita. Namun yang terkadang banyak orang lupa adalah membuat kayak seperti skala prioritas, ya. Ada sesuatu yang kita must have, necessary to have, good to have, sama happy to have. Yang saya sendiri sering kejeblos adalah happy to have, ya. Kadang-kadang kita, ya saya udah kerja keras, maunya yang paling bagus dong, yang membuat saya happy. Nah, kadang-kadang apakah itu betul-betul is happy to have, apa it's good to have, atau is necessary to have, must to have. Ini kadang-kadang yang jadi rem yang ngingetin saya adalah widya sih. Ya, jadi ini satu hal skala prioritas yang salah satu tools untuk berhemat juga gitu loh, untuk memampukan kita untuk berhemat. Yang kedua adalah disiplin. Sama halnya dengan orang berinvestasi, orang mau berhemat, kita juga harus punya disiplin. Dalam berinvestasi kita mesti really investasi pada saat kapan kita mesti beli, kapan kita mesti jual. Disiplin, jangan sampai kadang kreditnya bagus terus, beli terus, akhirnya kejeblos juga. Sama dengan berhemat juga, itu mesti disiplin. Salah satu hal yang kita coba tempuh dalam hal ini adalah supaya kita disiplin, kita buka rekening berbeda yang memang kita sengaja tidak ada internet banking, tidak ada ATM-nya. Jadi kalau uangnya sudah masuk ke sana, ya udah kita nggak usah otak-atik, unless kita pergi ke kasir dan baru kita bisa ambil uangnya. Nah, itu salah satu hal juga ya yang kita lakukan juga. Yang ketiga adalah target, ya. Jadi sama investasi kita ada target return sekian atau seperti itu. Cuman ya ini terus terang yang lebih banyak ngedrive juga widya sih, bulan ini kita target, coba yuk kita bisa sisihkan sekian. Dengan adanya target tersebut, mau nggak mau saya mengurangi uang jajan atau yang tadi yang sifatnya adalah happy to have-nya itu tadi, karena
kita harus sisihkan juga untuk supaya achieve target mau nabung berapa untuk bulan atau tahun tersebut. Ya, itu dari saya. Udah semua ya. Ya saya karena saya juga nggak bekerja, satu-satunya yang saya bisa bantu antara lain adalah mencoba menyisihkan apapun dan seberapapun yang bisa disisihkan dari setiap bulannya, dan itu cukup membantu sih, terutama untuk saat-saat yang dimana kita banyak ada keperluan mendadak. Mengenai tabungan, jika memungkinkan, menurut pengalaman kami, kita coba bagi 3 bentuk investasi untuk yang mensupport bukan saja kebutuhan saat ini tapi juga jangka panjang. Adalah kita bagi menjadi 3. Itu tabungan biasa seperti yang kita kemukakan sebelumnya, bahwa kita coba punya rekening di bank lain yang tidak ada akses internet, debit card atau even ATM ya. Itu memang berguna sekali. Saya sendiri sempat 3 kali keadaan memaksa saya untuk pindah pekerjaan, ke bank lain. Dan tabungan seperti ini memang sangat berguna buat kita juga, at least give us peace of mind juga gitu. Ini sifatnya memang lebih ke arah jangka pendek ya. Yang kedua adalah tabungan yang sifatnya medium to long. Jadi setelah kita tabung di rekening tersebut, kalau memang ada lebih kita pindahkan ini ke biasanya dalam bentuk investasi, dalam hal ini lebih ke arah insurance atau unit trust, lebih dikenal dengan mutual fund, atau ke bond portfolio. Ini memang lebih ke arah medium to long. Terus terang dengan pekerjaan saya ini, saya menemui kesulitan untuk investasi di bidang capital market atau jual beli saham atau currency ya, karena memang diusahakan supaya tidak conflict of interest. Jadi sibuk ngurusin uang sendiri, trading investasi sendiri, tapi mungkin jadi kurang waktu buat nasabah. Ya, jadi ini pun part daripada tanggung jawab saya juga itu. Jadi lebih baik saya masukkan ke yang sifatnya medium long term, nggak perlu saya apa-apain, tapi at least kasih kita return yang memadai juga. Yang bentuk ketiga adalah betul-betul yang long term. Terus terang kita memilih investasi ini dalam bentuk properti. Ya, tentunya betul-betul kita pilih ya, karena keterbatasan beberapa tahun kita nabung, ada tabungan sedikit, lalu kita coba alihkan ke long term ini ya. Ini betul-betul mesti kita lihat juga, ada 3 hal ya, yaitu right time. Jadi pas kita lihat momentumnya, di mana biasanya ada krisis, ada sesuatu, ada opportunity juga, di mana properti harganya cukup lagi di bawah, kenapa kita enggak ya. Kedua mengenai right place juga termasuk right country, tapi juga city, di kota mana yang pas lagi bagus juga, dan kegunaannya untuk apa. Itu yang ketiga juga, purpose-nya. Karena ada satu properti memang kita beli, memang kita ada purpose juga. Mungkin nanti Widya sharing untuk detailnya juga ya nanti ya. Apakah nanti kita belinya dalam bentuk memang tanah investasi atau properti memang sudah ada bangunannya ya. Namun untuk halnya long term ini yang kita mau share adalah jangan beli dengan menggunakan pinjaman atau loan. Ini satu hal yang menjadi prinsip kita juga, karena memang sifatnya investasi. Biarpun kita lihat opportunity
cukup bagus, kenapa nggak saat ini masuk? Tapi kalau memang tidak memadai dan mengharuskan kita loan, ya kita tidak continue dengan investasi tersebut. Ya. Itu kurang lebih yang saya coba sharingkan apa yang kita selama ini kita sudah lakukan dan coba kita continue lakukan juga. Satu hal yang maksudnya dua hal sih yang mau saya tekankan juga dari sisi saya, yaitu yang pertama, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yang kedua, kami selalu menekankan keterbukaan dengan anak-anak juga, khususnya mengenai kondisi untuk keuangan keluarga. Dengan demikian sekaligus juga memanage ekspektasi mereka ya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan tertentu, kami juga dapat dengan terbuka mengatakan bahwa ya mungkin kami dapat memberi atau mengabulkan apa yang mereka minta, tapi saat ini memang sedang ada kebutuhan lain dan ada yang memang lebih mendesak daripada memenuhi keinginan mereka tersebut. Dan sampai saat ini anak-anak cukup terbuka ya, mungkin justru karena kami selalu terbuka dengan kondisi keuangan kami, sehingga mereka bisa melihat oh ya memang mana yang perlu, mana yang tidak, dan kapan memang saatnya memang kita bisa memberikan apa yang mereka minta dan kapan tidak gitu. Untuk pertanyaan yang nomor 4 mengenai sharing best and worst dari financial decision, saya rasa cukup banyak ya yang kami lakukan, mengingat kami juga sudah 26 tahun menikah. Namun saya akan refer ke pernyataan Feby sebelumnya mengenai investasi dalam bidang properti. Sampai saat ini keputusan tentang properti ini juga cukup baik. Namun yang mau saya tekankan, keputusan yang bisa kami kategorikan sebagai best ini bukan berarti selalu best dalam hal menguntungkan secara uang. Sebagai contoh, pada saat kami ngambil properti di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, saat itu almarhum ipar kami kehilangan pekerjaan karena sempat dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup lama, dan setelah keluar dari rumah sakit, beliau juga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang memang sebelumnya beliau tekuni. Nah, di saat itu kami dapat ada kesempatan jadi untuk membantu memberi kesempatan ipar kami untuk mengelola properti yang sudah kami beli itu untuk menjadi kos-kosan, dan hasilnya juga cukup baik, tidak hanya untuk pemasukan tapi juga untuk kegiatan almarhum ipar kami. Untuk yang worstnya, yang teringat saat ini sih sudah cukup lama itu, karena terus terang Feby cukup impulsif dan saya ini jadi suka ketularan impulsif juga. Waktu itu kami tidak ada rencana sama sekali, namun ada tawaran untuk ambil semacam timeshare untuk vacation. Memang itu bukan suatu hal yang memang kami butuhkan atau kami perlukan saat itu, cuman ya pintarnya impulsif orangnya ya impulsif itu tadi, dan pintarnya orang yang menawarkan, sehingga yang dimana kami mengikuti 1 atau 2 jam ya waktu itu, semacam presentasi, dan setelah itu kami menjadi member dan sebagainya. Nah itu salah satu yang memang pengalaman kami yang dimana kami terlalu cepat mengambil keputusan dan tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan di situ.
saat itu memang kita cuma lihat opportunity, kok returnnya bagus ya, kok banyak benefitnya ya. Itu kembali tadi purpose daripada investasi itu sendiri penting ya, dari pengalaman kita tadi ya, pemilihan tadi kota, kita tahu persis suatu kayak Semarang memang ada saudara di sana. Kayak di Jakarta juga kebetulan memberikan aktivitas buat mama saya untuk di hari tuanya beliau tetap aktif itu ngurusin kos-kosan juga seperti itu ya. Itu juga bukan masalah returnnya, kalau dihitung dari returnnya mungkin nggak besar, cuman kepuasan memberikan suatu hal aktivitas buat mama, terus beliau juga merasa dihargai, itu yang penting sih buat kita. Dan of course kedepannya kalaupun jangka panjang kita perlukan, kita selalu bisa kecilin lagi gitu ya. Mungkin itu sih ya. Ya. Untuk poin yang terakhir ini, suatu hal yang kami coba terapkan adalah as much as you trust each other in relationship, you should trust each other too in financial matters. Seringkali tanpa kita sadari kalau saling percaya untuk komunikasi dan untuk dalam hubungan suami istri mungkin mengalir. Namun kalau udah mengenai keuangan mungkin agak beda ceritanya. Jadi itu yang berusaha kami terapkan. Dan yang kedua, pada saat mengambil keputusan besar atau kecil untuk mengenai keuangan, saling terbuka dan ambil keputusan yang memang kita berdua comfortable ya. Jadi jangan hanya mengikuti keinginan salah satu pihak saja. Kalaupun mungkin sulit, paling tidak kita berusaha ambil jalan tengahnya. Itu sih. Kalau boleh saya tambahkan ya, sebetulnya sih mamon itu bukan uangnya. Uang itu cuma alat, tapi yang mamon itu adalah kalau uang itu menjadi satu-satunya atau menjadi alat tujuan kita gitu loh. Nah, ini juga ada kalau dalam segi kita diskusi juga, kalau semuanya tujuannya adalah returnnya atau uangnya supaya ini supaya berapa, itu biasanya malah tambah yaitu tadi ya, semuanya jadi financial adalah uang gitu. Padahal sebetulnya yang kita mesti berhati-hati itu adalah justru jangan sampai karena uang tersebut hal-hal yang lainnya dihalang untuk mencapai uang tersebut. Jadi saya tambahkan justru prosesnya yang menurut kita itu penting, yaitu kayak tadi Widya bilang sharing objektif atau target. Jadi objektifnya apa sih? Sama-sama kita mau seperti ini ya. Kayak tadi kita bilang setiap bulan berapa sih yang kita bisa sisihkan. Kedua, sharing strategi juga itu loh. Pasti ada beda pendapat, maunya seperti ini, maunya jumlah seperti itu gitu. Cuman dengan di-sharingkan, at least kalaupun ada tidak setuju, akhirnya satu umpamanya terpaksa ngambil keputusan yang A, beda kalau seandainya tidak di-sharingkan gitu loh. Sama sharing juga dalam hal untuk implementasinya. Jadi sharing objektif atau target, sharing strategi, sharing implementasinya itu loh. Dan nanti setelah itu kita lihat, hitung berkatnya, kita lihat ke belakang, oh iya ya, kemarin kalau kita seperti ini mungkin lebih bagus ya. Jadi menurut saya, menurut itu yang selalu coba kita lakukan. Itu sih mungkin yang bisa membantu untuk dalam hal to improve financial intimacy in a marriage life ya. Semoga bermanfaat dan juga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Shalom. Shalom.